Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi kana khuluqahul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ibadar rahman. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qa'ili fi kitabihil Qur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa kullahuma qawlan karima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nas yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menunjukkan bahwa ia memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan. Pertama, jalan menuju surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apa amalan yang paling mendekatkanku menuju jannah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mengerjakan sholat tepat waktu. Kemudian apa? Tanyaku kembali. Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Juhaimah menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut pergi jihad dan aku datang ke sini untuk meminta nasihatmu terkait dengan keinginanku ini." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jahimah menjawab, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetaplah bersama ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, sebab mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan amarahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, sebab dipanjangkan umur dan dilapangkan rizki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan ajalnya diakhirkan, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kita tahu orang tua adalah keluarga yang paling dekat dengan kita sehingga paling berhak untuk kita jalin silaturahmi dengannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua tidak semata terbatas ketika mereka masih hidup,
Pintu berbakti tidak tertutup ketika orang tua telah wafat. Rasulullah mengajarkan kita cara berbakti kepada orang tua setelah mereka tiada. Dalam hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya. Sesungguhnya termasuk sebaik-baik berbakti adalah menyambung hubungan keluarga kepada kenalan baik ayahnya setelah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Seorang anak yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, maka istighfar tersebut bermanfaat bagi mereka. Disebutkan seorang laki-laki dari Bani Salamah bertanya, Ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk baktiku kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya ada, yaitu dengan mendoakan keduanya, beristighfar atau memintakan ampunan untuk keduanya, menunaikan janjinya, menyambungkan silaturahmi yang terjalin oleh sebab keduanya, dan memuliakan teman-temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, Ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal ketika itu Sa'ad tidak berada di sisinya. Maka Sa'ad berkata, Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dan saat itu aku tidak berada di sisinya. Apakah ibuku mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Rasulullah menjawab, ya. Sa'ad berkata, saksikanlah kebunku yang penuh bebuahan ini akan aku sedekahkan atas namanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis-hadis ini menunjukkan kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Juga amalan-amalan seorang anak yang bermanfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal. Orang tuanya akan mendapatkan pahala yang besar. Maka dalam alam kubur mereka heran, dari manakah mereka mendapatkan pahala besar ini? Maka seorang malaikat berkata, ini dari istighfar anak kalian. Ini adalah doa kebaikan anak kalian. Dan ini adalah sedekah dari anak kalian setelah kalian wafat. Alangkah beruntungnya orang tua yang memiliki anak yang soleh, yang terus berbakti hingga akhir hayat, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah wafat. Di dunia mereka hidup bahagia, di alam kubur pahala terus mengalir kepadanya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulla zunubi yaghfirullahu minha ma syaa illa uququl walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibihi fil hayati qoblal mamat." Allah mengampuni semua dosa bagi para pelakunya kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua hukumannya didahulukan bagi pelakunya di dunia sebelum ia mati. Syekh Albani berkata, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lainnya, sanad di dalamnya ada rawi yang dhaif. Maksudnya adalah hukuman bagi orang yang durhaka disegerakan. Allah akan menghukumnya di dunia sebelum ia memberikan hukuman kepadanya di akhirat. Jika seorang ibu atau bapak memerintahkan atau melarang anaknya mengerjakan sesuatu perkara mubah, maka anak wajib taat. Adapun jika orang tua memerintahkan kepada maksiat, maka haram mentaatinya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ta'ata li makhlukin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.